Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar selalu terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, anak-anakku, kita bertemu kembali di PJJ kelas 6 pada kegiatan 8. Ya, di kegiatan 8 ini mungkin kita tidak akan belajar terlalu banyak. Kita hanya akan belajar satu mata pelajaran yaitu tentang mengenal keanekaragaman ekosistem budidaya. Ya, sebelum kalian menyaksikan atau belajar di video pembelajaran ini, seperti biasa, silakan siapkan alat tulisnya untuk merangkum materi apa saja yang penting. Dan juga jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video di setiap harinya. Baiklah, kita akan langsung menuju materi. Jadi siapkan alat dan bahan alat tulisnya. Oke, sebelum kita masuk dan mengenal macam-macam ekosistem, kita harus mengetahui dulu apa itu yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, ekosistem itu adalah intinya di mana ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup bisa berupa hewan dan tumbuhan, lalu lingkungannya bisa berupa komponen-komponen atau unsur-unsur abiotik seperti air, tanah, batu, udara, dan sebagainya. Atau mungkin lingkungannya bisa disebut dengan lingkungan sawah, lingkungan laut, lingkungan kolam, dan sebagainya. Itu ya, itu adalah sekilas tentang ekosistem. Pengertian ekosistem ini diambil dari sumber Wikipedia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem ini banyak memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Oke, misalkan contoh ekosistem darat itu adalah di hutan. Di hutan ada beberapa macam komponen-komponen penyusun di mana tercipta hubungan timbal balik. Misalkan di hutan terdapat berbagai macam tumbuhan, hewan, dan komponen-komponen abiotik di dalamnya. Hubungan timbal balik itu contohnya seperti misalkan di hutan. Ketika hewan-hewan akan mencari tempat berlindung, mereka memanfaatkan unsur-unsur abiotik seperti tanah, seperti pohon, kayu, dedaunan, dan sebagainya. Itu adalah suatu hubungan timbal balik. Nah, lalu apa timbal baliknya untuk lingkungan? Misalkan ketika hewan-hewan tersebut eh, setelah makan lalu mengeluarkan kotorannya, kotorannya itu akan menjadi nutrisi untuk tumbuhan-tumbuhan eh, di sekitar kotoran tersebut. Itu adalah contoh timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, itu adalah contoh atau penjelasan tentang ekosistem darat. Lalu selanjutnya ada ekosistem perairan. Lingkungannya didominasi oleh perairan tentu saja. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem perairan contohnya perairan-perairan yang berada di laut, di air tawar, atau bahkan di kolam dan sebagainya. Misalkan di kolam, ekosistem kolam itu adalah kolamnya kolam ini ya, kolam ikan. Misalkan di dalam suatu ekosistem kolam ikan terdiri dari berbagai macam makhluk hidup dan berbagai macam unsur abiotiknya. Misalkan tentu unsur utama dari ekosistem kolam itu ya air tawarnya itu sendiri. Setelah itu, air tawar yang berada di genangan kolam tersebut akan ditinggali oleh berbagai macam makhluk hidup kolam tersebut. Misalkan
ada berbagai macam ikan di dalam kolam tersebut. Lalu juga di dalam kolam tersebut ada berbagai macam hewan lainnya seperti siput, seperti plankton, seperti jentik nyamuk dan sebagainya. Ini nanti saling berhubungan dan saling bertimbal balik eh, antara hewan dan lingkungannya. Misalkan air yang tentunya dibutuhkan oleh ikan itu eh, adalah hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kompleks karena jika tidak ada air mungkin ikan tidak bisa hidup. Lalu juga ada berbagai macam makhluk hidup kecil yang menjadi makanan ikan, seperti contohnya plankton atau jentik nyamuk di kolam tersebut. Nah, itu adalah contoh ekosistem di perairan. Baik, selanjutnya ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan atau diciptakan oleh manusia. Biasanya ini memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Misalkan, contoh ekosistem yang dibuat oleh manusia. Tadi contohnya kolam juga sebenarnya itu adalah buatan manusia ya. Kalau ekosistem perairan yang dibuat secara alami itu seperti laut, danau dan sebagainya. Nah, selain ekosistem buatan yang tadi Bapak sebutkan, contohnya seperti kolam ikan, ada juga ekosistem lainnya seperti ekosistem pesawahan dan sebagainya. Itu adalah ekosistem buatan. Di mana di dalam ekosistem pesawahan ini tentu terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti misalkan di sawah terdapat berbagai macam ikan-ikan kecil yang hubungannya itu memakan sumber-sumber makanan yang dari sisa-sisa padi dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ekosistem di dalam eh, ekosistem buatannya. Nah, itu ya mungkin pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada tugas, silakan kamu untuk melengkapi beberapa ekosistem atau silakan cari ekosistem yang nantinya kamu bisa cari sumbernya dari Google dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatian dan perhatian dan telah menonton videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di-subscribe videonya agar kamu tidak ketinggalan di setiap harinya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.